Semua orang memanggilnya gadis sampah. Bau, kotor, dan tak punya masa depan. Setiap hari Dewi hanya bisa menunduk saat caci maki menghujam tubuhnya yang lusuh. Namun, tepat pukul 10 pagi, saat sebuah truk tua karatan berhenti di depan balai kota, suasana mendadak senyap. Para pejabat dan pengusaha sombong yang dulu meludahinya kini tertunduk lesu dengan wajah pucat pasi. Mereka tidak sadar, di balik tumpukan limbah plastik itu, Dewi memegang kunci nasib dan seluruh aset kekayaan mereka. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa membuat orang-orang perkasa itu gemetar? Sebelum kita masuk ke babak pertama, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah inspiratif yang akan mengubah cara kalian memandang dunia. Matahari baru saja naik sepenggalah, namun udara di sudut pasar induk itu sudah terasa menyesakkan. Di antara hiruk-pikuk teriakan pedagang dan deru mesin angkot, seorang wanita muda bernama Dewi tampak sedang berjuang menarik keranjang bambu besarnya yang sudah penuh dengan botol plastik dan kardus basah. Pakaiannya jauh dari kata layak, sebuah kaos oblong yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kecoklatan, serta celana kain yang dipenuhi tambalan di bagian lutut. Wajahnya tertutup masker kain hitam yang sudah mulai berbulu, menyisakan sepasang mata yang tampak lelah namun menyimpan ketenangan yang ganjil. Bagi warga sekitar, Dewi hanyalah pemandangan biasa yang tak diinginkan. Ia adalah gadis sampah, sosok yang kehadirannya sering dianggap sebagai pengganggu estetika kota. Saat ia melintas di depan sebuah ruko pakaian yang baru saja dipel bersih, sang pemilik ruko segera keluar dengan wajah merah padam. "Heh, menjauh kamu. Bau sampahmu itu merusak selera pembeli saya. Sudah miskin, bikin kotor lagi. Sana pergi ke tempat pembuangan, jangan lewat sini," teriak wanita itu sambil mengibaskan tangan, seolah-olah udara di sekitar Dewi adalah racun yang mematikan. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam, menggeser keranjangnya yang berat dengan susah payah. Ini adalah makanan kesehariannya, cacian, hinaan, dan pandangan jijik dari orang-orang yang merasa derajatnya lebih tinggi hanya karena mereka memakai sepatu mengkilap. Puncak penghinaan itu terjadi saat Dewi sampai di depan sebuah kafe modern yang menjadi tempat berkumpulnya para sosialita dan pengusaha muda. Di sana, seorang wanita cantik bernama Sarah sedang asyik bersuah foto dengan tas bermereknya. Saat Dewi berusaha memungut sebuah botol mineral yang terjatuh di dekat kursi Sarah, tanpa sengaja ujung keranjang Dewi menyentuh sepatu hak tinggi milik wanita itu. "Astaga! Sepatu saya," jerit Sarah histeris, seolah-olah baru saja terkena bencana besar. Ia berdiri dengan cepat, menatap sepatunya yang terkena sedikit noda tanah dari keranjang Dewi. "Kamu tahu tidak berapa harga sepatu ini? Kamu memulung seumur hidup pun tidak akan sanggup membelinya. Dasar sampah masyarakat, tidak punya mata." Tanpa menunggu penjelasan, Sarah menyambar gelas kopi di atas meja dan menyiramkan isinya tepat ke arah kaki Dewi. Cairan coklat yang masih hangat itu meresap ke dalam celana dan sandal jepit tipis milik Dewi. Orang-orang di sekitar kafe hanya menonton, beberapa bahkan tertawa kecil sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tidak ada satupun yang membela. Bagi mereka, seorang pemulung memang pantas diperlakukan seperti itu. Dewi memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan kopi yang perlahan mendingin di kulitnya. Ada rasa perih yang bukan berasal dari cairan itu, melainkan dari nurani manusia yang terasa sudah mati. Namun, tidak ada air mata yang jatuh. Ia justru membungkuk, mengambil botol plastik yang tadi ia incar dengan tangan yang gemetar namun pasti. "Maaf, Mbak. Saya tidak sengaja," ucap Dewi dengan suara yang serak namun tetap tenang. Ia tidak membalas makian itu. Ia tahu, berdebat dengan orang yang merasa dirinya dewa hanya akan membuang waktu.
Sambil terus menyeret langkahnya yang kini terasa lebih berat, Dewi berjalan menuju sebuah gang sempit tempat truk tua kesayangannya terparkir. Truk itu sama lusuhnya dengan dirinya, penuh karat, ket yang mengelupas, dan mengeluarkan bau menyengat dari bak belakangnya. Tak ada yang tahu, di balik kemudi truk reot itu, Dewi seringkali duduk terdiam, menatap layar tablet kecil yang ia sembunyikan di bawah jok. Di layar itu, ribuan angka saham dan grafik pengolahan limbah bergerak cepat, menjadi saksi bahwa di balik bau sampah yang dibenci orang-orang, Dewi sedang menyusun sebuah rencana besar yang akan membungkam seluruh kota. Dewi menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di kaca spion yang retak. "Hinalah sesuka kalian hari ini," bisiknya pada diri sendiri. "Sebab besok, kalian akan memohon agar sampah-sampah ini tidak menenggelamkan hidup kalian." Ia menyalakan mesin truk yang terbatuk-batuk, lalu perlahan menghilang di balik kepulan asap hitam, meninggalkan orang-orang sombong yang masih sibuk dengan kesombongannya masing-masing. Malam telah jatuh di pinggiran kota, menyisakan keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan deru mesin yang sesak. Truk tua milik Dewi merayap pelan menyusuri jalanan aspal yang berlubang, menuju sebuah kawasan industri yang sudah lama mati. Di sana, berdiri sebuah gudang raksasa dengan atap seng yang sebagian sudah berkarat dan dinding beton yang ditumbuhi lumut pekat. Bagi warga desa sekitar, tempat itu adalah lubang hitam, sebuah gudang penampungan sampah yang dikelola oleh gadis sampah yang aneh. Mereka sering bertanya-tanya, untuk apa seseorang mengumpulkan begitu banyak limbah jika tidak pernah terlihat ada truk besar yang mengangkutnya pergi ke tempat pembuangan akhir? Dewi menghentikan truknya tepat di depan gerbang besi yang tinggi. Ia turun, debu jalanan menempel di pipinya yang kemerahan. Dengan kunci besar yang sudah mulai berkarat, ia membuka gembok gerbang tersebut. Namun, begitu mesin truk itu masuk ke dalam dan gerbang tertutup rapat, suasana berubah drastis. Di dalam gudang yang tampak bobrok itu, ternyata terdapat sebuah sekat dinding kedap suara yang sangat modern. Begitu Dewi melewati pintu baja di balik tumpukan kardus-kardus bekas, pemandangan kumuh itu lenyap. Ruangan di dalamnya justru menyerupai sebuah laboratorium teknologi tinggi yang steril. Lampu-lampu LED putih benderang menyinari deretan mesin pemroses yang terbuat dari baja tahan karat. Suara dengung halus mesin sentrifugasi bekerja secara otomatis, memisahkan polimer plastik menjadi partikel-partikel kecil yang kemudian diolah menjadi cairan bening serupa bahan bakar. Dewi melepas masker hitamnya, memperlihatkan wajah yang sebenarnya sangat tegas dan cerdas. Ia meletakkan tablet yang tadi ia bawa dari truk ke atas meja kerja yang bersih. Di sana, layar monitor besar menampilkan grafik real-time dari seluruh titik penumpukan sampah di kota ini. Dewi bukan sekadar memulung, ia sedang melakukan pemetaan polusi secara organik. Setiap botol yang ia ambil, setiap lokasi yang ia datangi, adalah data berharga untuk menghitung tingkat kejenuhan limbah di setiap sudut wilayah. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar komputernya. Sebuah pesan terenkripsi masuk. "Nyonya, perusahaan-perusahaan di pusat kota mulai panik. Peraturan baru pemerintah tentang ambang batas limbah akan segera disahkan besok pagi. Mereka tidak punya tempat untuk membuang racun mereka lagi." Dewi menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan perhitungan. Ia teringat kembali pada Sarah, wanita di kafe tadi, dan para pengusaha yang menganggapnya sebagai debu di bawah sepatu mereka. Mereka semua membangun kekayaan di atas gunung sampah yang mereka ciptakan sendiri, dan sekarang gunung itu mulai runtuh menimpa mereka. Keanehan di gudang Dewi tidak berhenti di situ. Beberapa jam kemudian, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suasana di luar gudang yang sunyi mendadak terusik oleh sorot lampu mobil yang terang. Satu persatu, mobil-mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti di depan gerbang kumuh itu. Jika ada warga yang melihat,
Mereka pasti akan terheran-heran melihat pria-pria berjas rapi yang biasanya hanya muncul di berita televisi, kini berdiri mengantre di depan gudang sampah milik seorang gadis lusuh. Para pria itu bukan datang untuk mencaci. Mereka datang dengan wajah cemas, memegang map dokumen tebal, menunggu di depan pintu baja. Mereka adalah utusan dari pabrik-pabrik besar yang sedang di ujung tanduk. Mereka diperintahkan oleh atasan mereka untuk mencari sosok misterius berinisial D, pemilik paten teknologi waste to energy tercanggih yang kabarnya sanggup melenyapkan sampah kota dalam hitungan jam. Namun, Dewi tidak segera membukakan pintu. Ia membiarkan mereka menunggu di udara malam yang dingin, di antara bau menyengat dari tumpukan sampah di halaman depan yang ia sengaja biarkan sebagai tameng. Ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan setiap hari, menunggu, diabaikan, dan dianggap tidak ada. Dari balik kamera pengawas, Dewi memperhatikan salah satu utusan itu, pria yang merupakan orang kepercayaan dari perusahaan tekstil yang dulu memecat Dewi saat ia masih menjadi buruh magang hanya karena ia mencoba memberikan saran tentang pengolahan limbah yang lebih efisien. Kini, pria itu tampak gelisah, sesekali menyeka keringat di dahinya meski udara malam sangat dingin. "Dulu kalian bilang ide saya adalah sampah," bisik Dewi sambil jemarinya menari di atas keyboard, mengaktifkan fase kedua dari mesin pengolahannya. "Sekarang, kalian datang menyembah pada sampah yang sama." Dewi mengambil sebuah botol berisi cairan bening hasil olahannya hari itu. Cairan itu berkilau tertimpa cahaya lampu laboratorium, sebuah energi masa depan yang lahir dari tangan yang dianggap kotor. Ia tahu, esok hari saat matahari terbit, ia tidak akan lagi menarik keranjang bambu di pasar. Ia akan mengemudikan truk tuanya langsung ke jantung kota, ke tempat di mana semua kesombongan itu berkumpul, untuk memberikan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di balik setir truk yang reot itu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang kota yang sombong ini. Pagi itu, kota tidak terbangun dengan udara segar, melainkan dengan aroma busuk yang mencekam. Sebuah krisis besar yang selama ini disembunyikan di bawah karpet birokrasi akhirnya meledak. Tempat pembuangan akhir, TPA, utama di pinggiran kota mengalami longsor besar akibat curah hujan yang tinggi dan penumpukan yang melampaui kapasitas. Akibatnya, aliran sungai utama tersumbat total oleh ribuan ton sampah, menyebabkan air limbah yang beracun meluap ke jalan-jalan protokol dan pemukiman warga. Kota yang biasanya sombong dengan gedung-gedung kacanya yang berkilauan kini lumpuh. Bau menyengat menusuk hingga ke dalam ruang-ruang kantor ber-AC. Pemerintah pusat mengeluarkan peringatan keras, jika dalam 24 jam limbah ini tidak tertangani dan mencemari sumber air minum, seluruh aktivitas industri di kota tersebut akan dihentikan total secara permanen. Pengusaha-pengusaha besar panik. Saham perusahaan manufaktur merosot tajam dalam hitungan jam. Di tengah kekacauan itu, Dewi muncul dengan penampilan yang tetap sama. Ia mengemudikan truk tua karatannya melewati kerumunan orang yang sedang menutup hidung dengan sapu tangan mahal. Bedanya, kali ini tidak ada yang sempat memaki. Orang-orang terlalu sibuk dengan ketakutan mereka sendiri. Dewi melajukan truknya perlahan, melewati kantor pusat perusahaan tekstil milik keluarga Sarah, wanita yang kemarin menyiramnya dengan kopi. Di depan gedung itu, terlihat tumpukan sampah yang meluap dari saluran air, mengotori lobi mewah yang dulu begitu dibanggakan. Dewi menepikan truknya di sebuah jembatan yang menghadap langsung ke sungai yang tersumbat. Ia turun, berdiri di tepi pagar pembatas, menatap hamparan lautan plastik yang menutupi permukaan air. Di sampingnya, beberapa pejabat lingkungan hidup tampak berdebat dengan wajah pucat. "Tidak mungkin. Kita butuh waktu berbulan-bulan untuk membersihkan ini semua," teriak salah satu pejabat. Perusahaan pengolah limbah swasta bilang mereka tidak sanggup.
Kapasitas mesin mereka terlalu kecil untuk skala sebesar ini. Seorang asisten pejabat menyela dengan suara gemetar. "Pak, ada satu harapan. Kabarnya ada sebuah teknologi baru, sistem mikropenghancur polimer yang bisa melenyapkan sampah dalam hitungan detik tanpa asap. Tapi pemilik patennya menolak semua kontrak dari perusahaan besar. Namanya hanya dikenal sebagai D." Dewi yang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka mendengar pembicaraan itu dengan saksama. Ia mengeluarkan botol air mineral dari sakunya, meminumnya sedikit, lalu sengaja menjatuhkan tutup botolnya ke arah sungai. Tindakan itu memicu kemarahan seorang pria berjas yang ada di sana, Ayah Sarah, sang pemilik pabrik tekstil terbesar. "Heh, perempuan kotor. Sudah kota ini mau tenggelam karena sampah, kamu malah menambah kotoran lagi. Pergi kamu dari sini sebelum saya panggil petugas untuk membuangmu ke sungai itu," bentak pria itu, meluapkan rasa frustrasinya kepada orang yang ia anggap paling rendah. Dewi menoleh perlahan. Ia tidak menunduk kali ini. Tatapannya tajam, menembus kacamata hitam yang dipakai pria itu. "Tuan," ucap Dewi dengan nada suara yang rendah namun sangat berwibawa, "sampah yang Anda lihat di sungai ini adalah hasil dari produk-produk yang Anda jual. Anda yang mengotori kota ini selama puluhan tahun, tapi kenapa sekarang Anda justru menyalahkan saya yang setiap hari memungutinya?" Pria itu tertegun sejenak, terkejut mendengar seorang pemulung berani bicara seformal itu. Namun, kesombongannya menang. "Berani-beraninya kamu menceramahi saya. Kamu itu cuma serangga di kota ini. Cepat pergi." Dewi hanya tersenyum tipis. 1 jam lagi, air sungai ini akan meluap masuk ke mesin-mesin pabrik Anda. Saat itu terjadi, kekayaan yang Anda banggakan akan berubah menjadi besi tua yang tidak berharga. Ingat kata-kata saya, Tuan. Terkadang, sesuatu yang Anda anggap sampah adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa Anda. Dewi kembali masuk ke dalam truk tuanya. Di dalam kabin yang pengap itu, ia membuka laptopnya. Ia mulai mengaktifkan modul jarak jauh dari gudang raksasanya. Melalui satelit, ia mengarahkan drone-drone pembersih otomatis yang ia ciptakan secara rahasia untuk mulai bekerja di titik-titik krusial yang tidak terlihat oleh mata awam. Kota ini sedang diambang kehancuran, dan para penguasa itu sedang mencari-cari sosok D ke seluruh penjuru negeri, tanpa menyadari bahwa sosok yang mereka cari baru saja mereka usir dari atas jembatan. Dewi menginjak pedal gas, mesin truknya menderu mengeluarkan asap hitam, bergerak menuju pusat balai kota. Ia tahu, sebentar lagi mereka semua akan berkumpul di sana, meratap dan memohon sebuah keajaiban. Dan Dewi akan datang, bukan dengan jas mewah atau mobil sedan, melainkan dengan truk tua yang penuh rahasia ini. Roda takdir telah berputar, dan bau busuk di kota ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran yang sudah Dewi siapkan sejak lama. Aula utama balai kota dipenuhi oleh ketegangan yang nyaris meledak. Suasana di dalam ruangan berlantai marmer itu sangat kontras dengan pemandangan di luar jendela, tumpukan sampah yang mulai membusuk dan genangan air limbah yang menghitam. Para pemilik pabrik, pejabat tinggi, hingga investor asing duduk dengan gelisah. Di podium depan, sang wali kota tampak menyeka keringat dingin di dahinya. Agenda pertemuan darurat ini hanya satu, menemukan pemilik lisensi teknologi Nusantara Green milik sosok misterius berinisial D, yang secara ajaib mulai mengaktifkan sistem penyaringan di beberapa titik sungai secara otomatis pagi tadi. Siapa sebenarnya sosok D ini? Teriak Ayah Sarah, berdiri dengan wajah merah padam. "Pabrik saya sudah terendam air limbah. Kerugian saya mencapai miliaran rupiah per jam. Kita tidak bisa menunggu keajaiban dari seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya."
Tepat saat kalimat itu berakhir, suara gemuruh mesin yang sangat kasar terdengar dari arah gerbang depan. Suaranya begitu kontras dengan deretan mobil mewah yang terparkir di sana. Semua orang menoleh ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman. Sebuah truk tua karatan yang mengeluarkan asap hitam pekat tampak melaju dengan tenang, melewati barikade petugas keamanan yang tampak ragu-ragu untuk menghentikannya. Truk itu berhenti tepat di depan tangga utama balai kota. Sosok wanita dengan pakaian lusuh, celana penuh tambalan, dan masker hitam yang menutupi wajahnya turun dari kabin. Ia membawa sebuah koper besi kecil yang tampak sangat kontras dengan penampilannya yang kumuh. Petugas. Kenapa pemulung ini dibiarkan masuk? Teriak Sarah yang duduk di kursi tamu undangan, wajahnya penuh kejijikan. Ini pertemuan tingkat tinggi, bukan tempat penampungan sampah. Usir dia sekarang juga. Para petugas keamanan segera bergerak maju, namun langkah mereka terhenti saat wali kota tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya dengan gemetar. Mata sang wali kota tertuju pada tablet di tangannya yang baru saja menerima sinyal verifikasi enkripsi. Tunggu. Biarkan dia masuk, suara wali kota terdengar serak. Dewi berjalan menyusuri lorong aula dengan langkah yang mantap. Suara sandal jepitnya yang tipis beradu dengan marmer mewah, menciptakan bunyi yang bergema di tengah keheningan yang mencekam. Orang-orang di sisi kiri dan kanan menutup hidung, beberapa terang-terangan meludah ke lantai sebagai bentuk penghinaan. Sarah bahkan sengaja menjulurkan kakinya untuk menyandung Dewi, namun Dewi melewatinya dengan ketenangan seorang ratu. Dewi berdiri di depan podium, tepat di hadapan orang-orang yang selama ini merendahkannya. Tanpa suara, ia meletakkan koper besinya di atas meja dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah konsol kontrol holografik dan dokumen paten asli yang berlapis emas. Dewi perlahan membuka masker hitamnya. Begitu wajahnya terlihat sepenuhnya, ruangan itu mendadak sunyi senyap, seolah-olah oksigen telah dihisap keluar. Sarah terpekik, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Ayah Sarah jatuh terduduk di kursinya dengan wajah pucat pasi. Mereka mengenali wajah itu, wajah gadis sampah yang kemarin mereka siram dengan kopi dan mereka usir dari atas jembatan. "Perkenalkan," ucap Dewi, suaranya kini terdengar sangat jernih, penuh otoritas, dan dingin. "Saya Dewi, orang yang kalian sebut sebagai sampah masyarakat. Dan saya adalah pemilik tunggal dari seluruh teknologi pengolahan limbah yang saat ini menjadi satu-satunya nafas bagi kota kalian yang hampir mati ini." Layar besar di belakang podium menyala, menampilkan data-data rahasia dari laboratorium di gudang tua Dewi. Di sana terlihat jelas bahwa sistem DE bukan hanya sebuah mesin, melainkan sebuah ekosistem yang telah Dewi bangun selama 7 tahun penyamarannya sebagai pemulung. Ia telah mengumpulkan data setiap inci kerusakan yang mereka buat. Kalian mencari D ke seluruh dunia, padahal D selalu ada di depan mata kalian, memunguti sisa-sisa keserakahan yang kalian buang ke jalanan, lanjut Dewi sambil menatap tajam ke arah ayah Sarah. "Anda bilang saya serangga, Tuan? Sekarang, serangga inilah yang sedang memegang saklar utama pabrik Anda. Satu tekanan jari dari saya, dan seluruh limbah di sungai itu akan dipompa kembali masuk ke dalam rumah mewah kalian." Ruangan itu mendadak gaduh oleh bisikan penuh ketakutan. Para pengusaha yang tadinya arogan kini tampak mengecil di kursi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa sosok yang paling mereka hinakan adalah pemilik masa depan ekonomi mereka. Dewi berdiri dengan tegak, bukan sebagai peminta-minta, melainkan sebagai penentu nasib. Rahasia di balik truk tua itu kini telah terbongkar, dan kota ini baru saja menyadari bahwa mereka telah menghina malaikat penyelamat mereka sendiri dalam balutan debu dan bau limbah. Aula balai kota masih dicekam keheningan yang menyesakan setelah pengakuan Dewi. Sarah,
yang biasanya selalu memiliki kata-kata tajam untuk merendahkan orang lain, kini hanya bisa tertunduk dengan tangan yang bergetar hebat. Ia teringat kembali noda kopi di sandal jepit Dewi, dan kini ia menyadari bahwa noda itu adalah simbol kebusukan hatinya sendiri, bukan kehinaan Dewi. Ayah Sarah, sang pengusaha tekstil yang baru saja kehilangan separuh wibawanya, mencoba berdiri dengan sisa-sisa kesombongan yang tersisa. Ini pasti lelucon. Bagaimana mungkin seorang pemulung memiliki akses ke teknologi sekelas ini? Wali kota, Anda jangan mau ditipu oleh sandiwara ini. Dewi tidak marah. Ia justru mengeluarkan sebuah tablet dari koper besinya dan menekan satu tombol merah di layar. Seketika, layar raksasa di belakangnya menampilkan siaran langsung dari depan pabrik tekstil milik pria itu. Di sana, terlihat pipa-pipa raksasa yang tadinya memuntahkan limbah ke sungai, tiba-tiba tersumbat oleh sistem otomatis yang dikendalikan Dewi dari jarak jauh. Air limbah yang hitam dan berbau mulai meluap kembali ke area parkir mewah pabrik tersebut, merendam mobil-mobil eksekutif yang ada di sana. Teknologi saya bukan hanya untuk membersihkan, Tuan, tapi juga untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kalian. Suara Dewi bergema di seluruh ruangan. Selama puluhan tahun, kalian mendapatkan keuntungan dengan cara meracuni air yang diminum rakyat kecil. Kalian menganggap limbah ini sebagai masalah orang miskin. Sekarang, nikmatilah hasil karya kalian sendiri. Ayah Sarah jatuh lemas ke kursinya. Ia menyadari bahwa di hadapan Dewi, uang dan relasi politiknya tidak ada gunanya. Dewi memegang kontrol atas ekosistem kota. Jika Dewi tidak mengaktifkan sistem penetralisir limbahnya, seluruh industri di kota itu akan mati dalam waktu kurang dari 24 jam sesuai mandat pemerintah pusat. Satu persatu, para pengusaha yang dulu sering menutup hidung saat melihat truk tua Dewi, kini bangkit dari kursi mereka. Namun bukan untuk mengusir, melainkan untuk mendekat dengan wajah memohon. Mereka menawarkan kontrak triliunan rupiah, mereka menawarkan saham, bahkan ada yang menawarkan permohonan maaf yang sangat palsu. Dewi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Saya tidak butuh uang kalian. Kekayaan yang dihasilkan dari merusak alam adalah harta yang cacat sejak lahir. Saya akan mengaktifkan sistem pembersihan kota ini, bukan karena kalian membayar saya, tapi karena saya mencintai tanah ini lebih dari kalian mencintai angka di rekening kalian. Dewi kemudian menoleh ke arah Sarah yang masih terpaku. Mbah Sarah, sampah itu bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Tapi karakter yang buruk, hati yang penuh kebencian terhadap sesama manusia yang dianggap lebih rendah, itu adalah limbah yang paling sulit untuk dibersihkan. Dewi menutup koper besinya dengan suara dentuman yang tegas. Ia berjalan keluar dari aula. Kali ini, tidak ada lagi yang meludah. Tidak ada lagi yang menutup hidung. Para pejabat, polisi, hingga pengusaha terkaya di kota itu berdiri memberikan jalan. Beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala saat Dewi melintas. Sandal jepitnya yang tipis tetap berbunyi saat menyentuh marmer, namun suara itu kini terdengar seperti langkah seorang pemenang yang baru saja menaklukkan sebuah kekaisaran kesombongan. 1 bulan kemudian, kota itu berubah total. Sungai yang dulunya hitam pekat kini mulai menampakkan kejernihannya. Anak-anak kecil di pinggiran kota kembali bisa bermain air tanpa takut kulit mereka gatal. Pabrik-pabrik kini diwajibkan menggunakan sistem pengolahan milik Dewi yang tidak hanya membersihkan limbah tetapi juga menghasilkan listrik murah bagi warga miskin. Dewi masih terlihat sering berkeliling kota. Namun, ia tidak lagi mengenakan masker untuk bersembunyi. Ia mengemudikan truk tua kusamnya yang kini telah dipasangi mesin bertenaga hidrogen hasil ciptaannya sendiri. Di bak belakang truk itu,
bukan lagi tumpukan sampah yang berbau busuk, melainkan bibit-bibit pohon yang ia bagikan secara gratis kepada setiap orang yang ia temui di jalan. Truk tua itu tetap dibiarkan karatan di bagian luar, sebagai pengingat bagi seluruh kota bahwa sesuatu yang berharga seringkali dibungkus dalam rupa yang paling sederhana. Dewi telah membuktikan bahwa derajat seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa mengkilap sepatunya, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang ia berikan bagi dunia di bawah kakinya. Dulu ia dianggap pembawa sial, pemulung yang tak punya masa depan. Namun kini, setiap kali truk tua itu melintas, orang-orang akan tersenyum dan melambai dengan hormat. Mereka tahu, di balik kemudi itu duduk seorang wanita yang tidak hanya memunguti sampah, tetapi juga memunguti martabat kota yang sempat hilang karena keserakahan. Jangan pernah memandang rendah siapapun berdasarkan penampilannya. Terkadang, orang yang paling sering kau abaikan adalah orang yang sedang memegang kunci keselamatanmu. Dunia ini seperti roda, dan Tuhan punya cara paling unik untuk menaikkan derajat mereka yang dihina namun tetap sabar dalam berjuang. Kisah Dewi adalah bukti bahwa ketika kecerdasan bertemu dengan ketulusan, tidak ada satupun hinaan yang mampu menghentikan langkah menuju kesuksesan yang sesungguhnya.